Udah. Oke, bagus lah biar nggak kepikiran pulang ke rumah ya. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang deteksi dini kekerasan secara seksual yang sebelumnya sudah pernah dibahas ibu-ibu. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke ibu-ibu. Ibu-ibu jawab jujur ya, yang setahu ibu-ibu. Nah, ketika ibu-ibu mendapati anak ataupun keluarga terdekat ibu-ibu mengalami kekerasan seksual, biasanya ibu-ibu ngapain aja? Marah. Marah. Oke, marah terus? Marah doang? Lapor polisi ya? Oh, lapor polisi ketika kasusnya memang nggak bisa ditolerir lagi. Oke, Teh Asi gimana Teh Asi? Ya sama Bu. Ya ke yang nomor 1 mah ke desa dulu, baru ke polisi. Oke, ke pemerintah desa ya, baru ke polisi. RT. Ya, ke Pak RT tuh, benar tuh, ke Pak RT. Jadi bisa diselesaikan juga. Oke, nah bagus, tepuk tangan dulu untuk Teh Cici dan Teh Asi. Biar lebih semangat, coba kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Liatin. Nah, setelah kita bahas tadi apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu, kita bisa melihat di flip chart 9 dan 10. Di sini ada flip chart 9 dan 10 mana ya? Udah saya tempel ini tadi. Oke. Di sini ada tanda-tanda kekerasan seksual ibu-ibu. Ibu-ibu bisa mengenali jika ada saudara ibu-ibu dan ataupun keluarga terdekat ibu-ibu mengalami tindakan kekerasan seksual. Nah, di sini dilihat dari gerakan yang tak wajar. Yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Biasanya karena trauma tuh, jadinya dia seperti ini. Kemudian kepala tertunduk ke dalam. Biasanya kalau orang mengalami kekerasan seksual itu dia nggak percaya diri, makanya kayak begitu. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Kemudian lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat, pasif, dan lain-lainnya. Nah, kemudian tanda-tanda kekerasan seksual juga dilihat dari gejala fisik ya ibu-ibu ya. Ya. Ini bisa dibaca sakit jika memakai celana dalam, Bu. Mohon maaf nih, kalau misalnya ada yang seperti itu, coba tolong ditelusuri. Dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat buang air kecil maupun buang air besar, cedera pada buah dada, bokong perut bagian bawah. Kemudian memar di bagian tubuh, gigi cedera, dan tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh di mispinya tuh ibu-ibu. Coba cari jalan yang tak wajar agar mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah tuh. Biasanya anak-anak yang perawan yang habis dilakukan kekerasan seksual biasanya kayak gini tuh ibu ya. Kemudian gejala psikisnya, anak berubah menjadi ekspresi pendiam, kemudian cemas, gelisah, mengurung diri, takut, dan ketika dia ditinggalkan sendirian. Kemudian menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya ibu-ibu. Ya, tolong diperhatikan ya jika ibu-ibu mendapatkan hal tersebut. Kemudian perilaku kemunduran diri, mengisap ibu jari. Nah, di sini juga, bentar ya. Jika terjadi tanda-tanda tersebut, apa yang kira-kira saudara lakukan atau ibu-ibu lakukan? Jika mengalami tanda-tanda ini, apa ibu-ibu? Mengecek ya. Sudah pasti kita harus mengecek keadaan saudara ataupun anak kita. Ya ibu-ibu melapor kepada pihak yang berwajib. Kalau memang ibu-ibu udah ngecek dan pasti mereka mendapatkan kekerasan seksual, jadi pihak yang berwajib bisa menindaki hal tersebut. Nah, di sini akan ada saya jelaskan flip chart 12. Sikap dan
dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala kekerasan seksual. Ibu-ibu sebagai orang tua harus paham nih perilaku apa aja yang harus dilakukan ketika mendapati anaknya atau saudaranya mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, tidak panik dan tidak marah. Kemudian peluklah anak erat-erat ibu-ibu untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, tidak mengurangi rasa sayang ibu-ibu dan bapak-bapak terhadap mereka. Kemudian sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka. Ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu berusaha melindungi mereka. Dan apapun yang terjadi akan memberikan perlindungan terhadap mereka juga. Ya ibu-ibu, agar mereka merasa aman. Ya ibu-ibu nggak ketakutan, karena biasanya orang yang mengalami kekerasan seksual itu dia trauma bu, nggak mau keluar rumah, dan kalau lihat orang itu suka ketakutan. Nah, kemudian jadilah pendengar yang baik dan aktif tentang cerita pendapatnya. Itu pun ibu-ibu menjadi pendengar yang baik, jangan ibu-ibu digenjot anaknya biar supaya ngomong. Ibu-ibu tetap lemah lembut dan menjadi pendengar yang baik. Biarkan dulu dia mengungkapkan perasaannya agar ibu-ibu bisa lebih memahami apa yang dia rasakan. Kemudian mintalah pertolongan ahli lembaga dan lembaga layanan. Benar tadi, kalau memang dia mendapat kekerasan seksual, ibu-ibu bisa bawa dia ke rumah sakit jika ada rasa sakit yang dia rasakan. Kemudian benar kata Teh Asi dan Teh Cici, kalau memang kekerasan seksualnya nggak bisa ditolerir sama sekali, itu harus dilaporkan ke polisi, karena polisi yang berhak mengadili orang yang melakukan kekerasan tersebut. Sampai situ ada yang perlu ditanyakan nggak ibu-ibu? Nah, Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita sehat selalu dan bertemu di sesi yang selanjutnya.